Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom, sahabat pijar. Pernahkah kita sadar bahwa salah satu masalah terbesar yang dapat menimbulkan kesalahan dan kebodohan terburuk dalam kehidupan orang Kristen adalah masalah ketaatan? Kenapa kita sulit masuk dalam ketaatan? Nah, salah satunya mungkin karena kita tidak mengerti apa arti ketaatan itu sendiri. Kata ketaatan dalam bahasa Yunani mengandung pengertian mendengar, menyimpan, dan merenungkan, serta siap melaksanakan. Nah, Allah menuntut ketaatan kita bukan hanya di mulut, tetapi di dalam perbuatan. Ketaatan kita kepada Allah akan memberi arah dan petunjuk untuk kehidupan kita, yang tentunya akan melindungi kita dari hal-hal yang membahayakan. Karena Allah tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk bagi kita, melainkan rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Ketaatan kepada Allah adalah juga petanda bahwa kita mengasihi Dia. Mungkin saudara pernah terbesit pertanyaan seperti ini. Mengapa kita harus taat? Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui kenapa kita harus taat. Yang pertama, kita harus taat agar kita tidak tertipu muslihat iblis. Firman Tuhan berkata bahwa iblis menyamar sebagai malaikat terang. Jika kita tidak taat kepada Allah, maka kita akan sulit membedakan mana Tuhan atau hantu. Ingat, iblis bisa meniru semua karunia-karunia roh. Tapi ada satu yang tidak bisa dia tiru, yaitu apa? Buah roh. Nah, buah roh berbicara tentang apa? Berbicara tentang suatu akibat dari sebuah ketaatan. Selama mata dan seluruh kehidupan kita tertuju kepada Kristus, maka kita akan terlindungi dari tipuan si iblis. Yang kedua, kita harus taat agar dapat mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Kita mungkin semua tahu cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tetap taat kepada Tuhan, walaupun mereka mendapat ancaman hukuman mati oleh Raja Nebukadnezar. Karena mereka harus menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi mereka tetap memilih untuk taat apapun harga yang mungkin mereka harus bayar. Tapi lihat hasilnya. Mereka bertiga mengalami pengalaman yang luar biasa dahsyatnya bersama Tuhan. Jadi sekali lagi, pengalaman dahsyat ini terjadi karena mereka taat kepada Tuhan. Yaitu tidak mau menyembah Allah lain selain Tuhan. Yang merupakan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang sekarang kita sembah melalui Kristus Yesus. Dan yang ketiga, kita harus taat supaya dapat memiliki kekuatan yang besar. Pernah dengar firman Tuhan yang mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka dia adalah orang yang bijaksana seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Itu artinya ketaatan kita menghasilkan kekuatan besar, yaitu kebijaksanaan dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Ini berbeda dengan pandangan dunia. Di mata dunia,
semakin kita taat, justru posisi kita dipandang semakin lemah. Misalnya apa? Budak, pembantu, dan sebagainya. Tetapi menurut standar Allah, ketika kita semakin taat kepada Dia, justru posisi kita semakin kuat dan hidup kita diberikan kekuatan yang luar biasa. Ini juga yang dilaksanakan oleh para pahlawan iman seperti Daud, Daniel, Abraham, dan lain sebagainya. Jadi, kalau saudara ingin memiliki kekuatan yang luar biasa, taat. Nah, yang keempat, kita harus taat supaya dapat menikmati mujizat. Orang yang taat kepada apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, hasilnya dia akan melihat betapa banyak mujizat yang terjadi di dalam hidupnya. Yaitu apa saja yang ia perbuat, pasti berhasil. Ingat cerita ketika Petrus disuruh menebar jala? Ketaatan Petrus membuat dia mengalami mujizat. Oleh karenanya, mari kita terus berjuang di dalam kehidupan ini untuk terus masuk di dalam ketaatan. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.